Kalau begitu mungkin Hanisang silakan dibuka dulu, boleh? Gimana kalau kita berdoa mau memulai? Boleh. Benkyo surumai ni isoni ore wo shimasu. Hai Jimmy Mas, ayo kita berdoa. Amin. Hai owarimasu. Ayo warimasu, oke. Sebentar. Oh, kayaknya ada sesuatu yang... Bentar, 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 guys. Sorry, sorry, bentar. Ini nih kebiasaan nih. Kalau kita reduce. Oke, 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 oke. Coba ini. Kejauhan ya. Oke, yuk kita mulai ya. Ini pakai screen saya dulu. Jadi kalau kalian belum bisa nulis ya, tulis di buku masing-masing ya. Kita review ulang materi dari awal sampai yang terakhir ini. Oke, ayo kita mulai. Ya, kita ke A, I, U, E, O. Seperti biasa ya, kalau A itu kan dia lurus dulu, horizontal dulu, baru vertikal minasang. Gitu. Terus dia begini ya, ini A. Tuh. Terus kalau dia I, kan gini dulu, baru tanda petiknya satu, I. Gitu. Aman ya? Tuh. Terus kalau U, dia ada tanda petiknya sekali aja. Ya. Tuh. Terus dia kece kebalik. Ini U. Gitu. Kalau dia aduh, mana nih geser nggak bisa. Gini, ya, ngambil 7 baru ada ekornya. Oke, lanjut lagi. Ini masang ya, sensei mute semua dulu ya. Kalau O-nya itu gini, dia pertama garis horizontal dulu, baru minasang ambil begini. Nah, terus bikin tanda petiknya di tengah-tengah. Gitu ya. Betul. Jadi, diperhatikan lagi, ini A sama O beda ya. Tuh, ya. O-nya itu kan dia ada Ya, tanda petiknya Miss. satu. Kalau A-nya itu dia nggak ada tanda petiknya. Kalau I-nya coba dilihat screen sensei. Kalau I-nya itu dia kan kayak ada ini ya. Jadi kalian mau misalnya begini pun nggak apa-apa ya. Nih, mau begini pun terus begini juga nggak apa-apa. Gitu ya. Yang penting kan I. Gitu. Kayak sensei bilang, kalau di Indonesia kan A itu kan ada yang kayak gini, A itu ada yang kayak gini. Ya sama aja. Yang penting kan itu A. Ini juga yang penting I. Gitu. Oke? Itu ya. Lanjut lagi. Nih kalau E-nya kalau diperhatikan dia kayak angka 7 dulu baru ada ekornya. Gitu. Aman ya? Oke. Kita lanjut lagi. Yang lanjutan kemarin ya. A, I, U, E, O, kakiku keko. Nah, kalau kakiku keko, dia tuh nggak ada yang baru masuk. Kalau K tuh kan dia bisa kalian begini dulu ya kan? Nah, bisa kayak gini, bisa begini. Nah, yang mana aja boleh. Itu Kak. Itu ya. Gitu. Yang penting apa? Tanda petiknya satu, nggak boleh kaku. Terus juga ada ini nih, perbatasannya gitu. Ada batasannya gitu loh. Kelihatan garisnya gitu kan. Nah, itu Kak. Gitu ya. Tuh. Yang ini Kak. Ya, tadi Kak. Ini Kak. Terus Ki itu kan ada dua kemarin. Dia bisa begini, dia bisa kayak gini kan. Nah, kalian menulis yang mana aja boleh. Kalau kalau ku kayak kurang dari mulut bebek gitu kan. Terus kalau K itu dia itu Enggak. pedang sama sarungnya. Kebalik. Sarung dulu dan pedangnya apa? Bebaslah imajinasi kalian gimana. Mungkin sarung sama busur nggak tahu ya, seimajinasi kalian. Ini K, kalau ko itu sama dengan gitu. Aman ya? Tuh. Terus yang sa sekarang. Nah, sa itu dia stripnya satu ya.
Sama juga bisa pakai fruit, bisa nggak pakai fruit. Yang kalau stripnya dua apa Ya, Minas tadi? Kalau stripnya dua kurang. apa? Oke, soalnya harus yang tiga. Apa half Oke. lasang? Kalau stripnya dua apa? Ayo semua. Kalau stripnya dua apa? Kalau stripnya satu apa? Ki. Kita berdua Ki. Ya, betul. Stripnya dua ki, stripnya satu sa. Gitu ya. Jadi bisa ditulis begitu, bisa digabung juga gitu loh. Jelek banget. Nah, repot. Ah, gini. Nah, gitu. Gitu ya. Gitu. Sa itu stripnya satu, ki itu stripnya dua. Gitu ya. Lucu banget sih. Oke ya. Nisa. Kalau si gampang, tinggal begini aja. Ini si kayak tangannya Tuan Crab. Kalau tambah petik satu jadinya I. Gitu ya. Oke. Ini sih, kalau su kayak ekor. Pertama kalian garis horizontal dulu, baru bikin ekornya. Jangan lupa ke bawah. Ke bawahnya ke kanan, ke kiri ya. Ke kiri ekornya. Gitu. Terus kalau C, dia ya kayak si juga awalnya bisa. Gitu ya. Terus kalian ambil deh, potong samping. Gitu kan. Bikin lagi. Gitu, bebas. Atau yang mau yang kemarin, kayak gini dulu, terus begini dulu, terus begini dulu, bebas, yang mana aja, gitu. Yang penting terciptalah sebuah huruf gitu. Mau kalian yang mana aja nggak apa-apa gitu. Saya beda sensei, ini duluan, itu duluan nggak apa-apa gitu. Soalnya ada minasang dilombakan gitu. Ada namanya kanatakai, kanataikai, gitu. Ada tuh anak murid sensei ikut SMA gitu. Sashisu se, ini se ya yang terakhir. Sekarang kita so. Kalau so itu dia Z dulu, baru C. Z dulu, baru C. Itu so. Oke? Itu ya. Oke. Yuk, lanjut lagi. Akasata ya. Nah, kalau tai itu minasang, ya. Dia itu kan kayak T gitu kan. Tapi ingat, sebelahnya itu ada ko. Nah, gitu. Ya, tanya seperti ini. Gitu. Ataupun misalnya kayak yang kemarin gitu kan, dibikin agak sedikit panjang di bawahnya boleh. Yang mana aja boleh gitu. Dore, demo, ih, yang manapun boleh gitu. Ini tak ya. Kayak tadi kemarin Sensei bilang Haflasang disuruh nulis. Haflasang sih. Ya. Oke ya. Ya, ini tak. Kalau ci itu kayak lima, guys. Tuh, kayak ci gitu. Terus tsu-nya itu dia kayak koma. Nah, gitu. Atasnya lebih panjang dibanding bawah. Terus T huruf wijaya. Nah, kalau to kayak Y, kan kalian bikin garis miring, potong deh. Nah, kan? Gitu. Itu to ya. Akasatana. Yuk, sekarang kita kena. Nah, itu kayak tadi, kan begini tak ya, guys ya? Nah, yang ini versi kecilnya, yang saya garisin, yang lingkar. Jadi dia versi kecil, ya, kecil. Nah, ini versi kecil, gitu ya. Bikin versi kecil, terus kayak latar L, Anda petik satu. Nah, gitu. Mohon maaf nih, saya pakai jari, ya. Jadi nggak pakai pensil atau ininya, keterbatasan ini, ya. Ini nak ya. Terus kalau nih, nah nih itu kan garis vertikal, tegak lurus. Baru sebelahnya kayak kok. Ini kalau kalian udah bisa gini, nani ya, tinggal tanda tanya, nani ya, gitu. Itu ya. Nani, terus nu. Nih, yang dibilang haflah sang susah. Ya, nunya gini guys. Satu, dua, tiga, empat.
Itu nu. Ulang, 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 ulang. Satu, dua, tiga. Bikin gini dulu, baru bikin gini. Gitu. Aman? Oke. Wih, Rena San keren banget. Hati-hati ya. Oke. Aflasang juga, Novasang juga. Yang lagi di perjalanan nih kayaknya. Mantap. Ya, ini nu ya, guys. Tuh, terus. Sekarang saya rapin lagi Enggak. deh. Iya, ini nu. Gitu. Terus nek-nya dia garis lurus, guys. Terus habis itu bikin kayak Z, jangan lupa ada ekornya. Nah, itu nek. Nah, ni, nu, nek. Gitu ya. Tuh, terus no. Kemarin ada yang nanya, Sensei, ada yang sama ya? Ini, ada wa, ada re, ya enggak? Ada re, ada ne. Ya, kalian perhatikan aja. Bedanya di ekornya. Gitu, ya. Serupa tapi tak sama. Gitulah. Gitu ya. Gitu. Ini Sensei hapus ya. Yuk, lanjut. Kita lanjut. Habis nah, akasatana. Ha, ya. Hahifu heho. Ya, hanya itu. So, lurus ya. Baru ambil horizontal. Baru ambil letter L. Nah, H ya. H. I-nya yang kemarin. Nah, kalian boleh kayak gini bebas ya. Mau gimana pun boleh. Itu. Ini hi ya. Tuh. Nah, kalau di Jepang nggak ada hu, adanya fu. Makanya kalau kalian mau bikin futari, fu-nya begini. Letter S dulu, baru bikin tanda petiknya satu, kanan kirinya juga ada. Misal kalian mau bikin tadi sensei ngomong futari. Futari. Oh, futari. Dua orang. Gitu. Terus kemarin ada yang ngomong, sensei bisa digabung, bisa begini gitu kan. Apa begini gitu kan. Atau kayak gini, ya nggak apa-apa, yang mana aja. Gitu. Senyamannya kalian. Kalau sensei nyamannya begini. Yang sensei garis bawahi. Gitu. Jadi saya ajarin semua, bukan ajarin, saya kasih tahu semua gitu kan. Saya ya apa biar kalian tahu gitu. Kalau misalnya di laptop kan atau di handphone itu typingnya kan beda-beda sendiri gitu. Paham ya? Paham. Oke ya. Tuh ini contohnya nih. Lanjut lagi. Hahifu he. Nah, he-nya itu ke checklist kebalik minasang. Itu. Ini he ya, checklist kebalik. Kalau ho-nya itu kayak ha minasang ya. Nih, dia garis lurus. Terus sama dengan. Terus ambil deh. Nah, ingat, dia nggak ada rambutnya di atas, kosong. Kalau yang ini yang H, dia ada rambutnya. Ingat-ingat ya. Gitu. H sama Ho. Gitu. Akasa tanah ha, ma. Yuk kita ke ma ya. Ma itu sama tadi. Cuma bedanya nggak ada ini ya. Sama kayak H tadi. Cuma dia bedanya gini aja. Stripnya wah, ma. Terus mie itu dia begini aja, mie. Tuh, ya, ulang. Bikin begini, gini. Ya, mau yang begitu, mau yang begini sama aja sih. Gitu ya, gitu. Mie, terus mu. Kalau mu itu dia begini, guys. Kan kalau su kan tadi di gini. Kalau su kan dia begini kan? Iya enggak? Nah, ini su. Tinggal begini, su. Tapi kalau dia mu, kebalikannya. Ke samping, bikin begini, tanda petik satu. Itu mu, ya. Mamimu, me. Nah, me itu kayak nu tadi. Cuma kalau me dia gampang, cuma begini aja. Nggak ada ekornya. Kalau ada ekornya kan jadi nu ya. Kalau ini kan beda. Ini me, gitu ya. Tambah deh ini satu. Nah, me, gitu. Hilang dia.
Udah gini aja deh. Gitu ya. Ini me. Kalau mau kayak satu kayak si dulu, baru garisnya dua. Aduh, panjang. Nah, mau begitu mau begini ya sama aja gitu. Hati-hati, jangan kaku ya. Kalau kaku jadi katakana nanti guys. Gitu. Gini yang bener ya. Tuh. Ini mau mamimu memo akasa maya. Yang ya nih kemarin yang ditulis. Aman ya? Ya itu dia gini guys. Nah, tanda petiknya satu. Coba ditulis di buku masing-masing atau cek di bukunya sama nggak gitu. Ya, ini ya gitu ya. Terus you, kalau you itu dia gini garis dulu, ditahan di ini kalian di bawahnya langsung ngambil. Nah, kan tuh, sensei nggak nahan soalnya tadi. Tahan langsung. Nah, ditahan di bawahnya. Kalau nggak bisa kayak sensei tadi. Tuh, gitu. Ini you, ya, Kalau gitu. ionya, Mm-mm. Kenapa? ionya, Belum. Ntar dulu. Nanti baru bahas you. Ya, you-nya itu kayak H, cuma dia kan begini, kayak letter L juga. Nah, usahain nggak begini. Bukan ya, gitu. Tapi ambil kanannya aja sedikit. Nah, usahakan dia penuh kanannya. Jangan ada perpotongan di sini. Dame, gitu. Man, mau, gitu. Iya, ya yuyo. Akasa, maya, wara, ra, wa, maya, wa. Wa ya. Nah, kalau wa-nya cuma ada gini doang sih. Yang tadi wa, gitu kan. Wa, terus wo. Nah, ini dia kan kayak ci yang tadi. Kalau ci kan dia begini kan. Kalau ini dia setengahnya aja, gitu. Ya. ini Terus ditulis dia, Miss. Sensei. ya, tulis dong. Kalian kamu review ulang ya, Aflasang. Aflasang kalau ada yang mau ditanyain sama sensei langsung tanya ya. Semangat Minasang, semangat semua. Keren kalian, ya. Tinggal bikin C di bawahnya. Nah, gitu. Nah, wa, wo, sama en itu kan kayak dinilai sama guru gitu kan. Iya, udah benar semua. Kadang kayak gitu kan. Atau kadang begini, gitu kan. Nah, gitu. Wa, wo, en, ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Aman? Enggak? Oke. Oke deh. Wa, wo, en. Mayawara, ya. Ra. Nih, kalau ra itu, ya. Ra itu dia kayak gini dulu. Tanda petiknya satu, ya. Terus ri, ri itu dia begini. Atau mau kalian gabung begini boleh. Cuma kayaknya Sensei lebih prefer yang kebalik biar lebih enak nulisnya gitu. Tapi balik lagi ke Minasang. Terus ru, ru itu kayak angka tiga Minasang. Cuma dia ada ekornya. Hati-hati. Kalau dia begini doang jadi ro. Hati-hati ya. Tuh. Rariru, re, seperti biasa. Dia sama kayak wa, sama kayak ne. Bedanya adalah ekornya begini. Ya, gitu. Misalnya kalian lihat ada orang ngomong sore kara. Nah, berarti udah bisa nulis nih kalian kayak gini kan? Gitu. Sore kara, toshite gitu kan. Lanjut ya. Rarirure. Kalau ro tadi tiga doang. Gitu guys. Kelar. Mayawara. Oh, udah tadi. Raung. Ongnya kan tadi udah wawoan. Yang ini. Udah deh. Ye, selesai. Udah mau ditanyakan? udah. Mau ben apa mau mulainya dari mana aja yang penting bentuknya kayak gitu kan nggak apa-apa ya Sensei. Gak apa-apa. Gitu. Tapi Oh. biasanya kenapa ada tata caranya? Karena biasanya untuk mempermudah kalian belajar awal-awal. Biasanya. Tapi kalau apa namanya? Untuk awal-awal ya sebisa kalian aja dulu awalnya gimana gitu kan.
gitu. Itu sih. Siap. Jadi untuk mempermudah. Oke. Yuk kita tambahan ya pakai penambahan tanda petik 2 sama lingkaran kecil di paling kanan ya. Minasang tahu nggak yang bisa pakai tenten apa? Yang bisa pakai tenten apa tadi tenten? Temennya Naruto. Apa? Apa itu tenten? Enak. Apa itu tenten? Ada yang bisa jelasin ke Sensei? Tanda petik 2. Ya, betul sekali. Kalau gini bisa nggak? Oh, bisa. Oke, ya, tanda petik 2, betul sekali ya. Nah, yang bisa pakai itu ya, kita langsung aja ya. Kalau K pakai tenten, jadinya apa Minasang? Gak. Udah, betul. Gitu. Jadi kalian nulis nih, kan K, I, U, E, O. Udah tinggal bikin semuanya tanda petik. K, Ga, Gi, Gu, G, Gu. Gitu. Aman? Gitu. Yang jadi yang awalnya K, polosan nggak pakai apa-apa, pakai tenten, jadinya gak. Gitu ya. Tulis. Ya, boleh. Dan saya kasih waktu semenit deh. Ini mah nggak nyampe semenit, harusnya udah kelar nulis sih. Kalau tangan kalian sudah terbiasa. Gitu. Makanya, kalau misalnya Minasang mungkin lihat di sosial media, ayo ada cara buat hafalin hiragana lebih cepat, gitu Ya. kan. Klik link, klik link di sini ya. Jangan percaya, guys. Karena apa? Jalan satu-satunya buat hafalin hiragana adalah kita menulis. Gitu. Iya, kita nulis, ya, kita hafalin itu bentuk-bentuknya, itu sih. Kalau orang bilang pakai Anki bisa, gitu kan. Metode Feynman, gitu kan. Metode apa lagi dia ngomong tuh? Udah. Ya, oke. Ini gini ya, Kak jadi ga. Gitu. Terus, ini aku hapus lagi deh. Oh, yang sa, akasa ya. Oke. Ternyata sa bisa pakai tenten, guys. Ada yang tahu sa jadi apa? Jadi, Za. iya, jadi za. Ya, gitu. Yang tadinya dia sa, shi, su, se, so, jadinya za. Yang shi-nya bukan zi, jadi ji. Nah, ji. Dan saya tulis ya di bawahnya. Jadinya ji. Misalnya teman kalian ada yang namanya Jidan, nih bisa pakai ini ji-nya. Gitu, ya. Za, ini pakai Z ya. Za, ji, su pakai tenten jadinya zu ya. Zu, zu, zu ya. Saya pakai tenten jadinya Z. Gitu. So pakai tenten jadinya zo. Za. Iya. Yeay, balik lagi kita jadi haflasan. Gitu ya. Gitu. Zaji, zu, zezo. Sensei kenapa dia ji Oh, gitu kan? Dari sananya, aturan orang Jepang. Contohnya kayak gimana Sensei? Nih, kita belajar jam 3. Nah, jam 3 itu angkanya dulu. Ada yang tahu 3 bahasa Jepangnya apa? Biasanya sering ada tuh. enggak. San. I, ichi, ni, sang, nyang, San. arigato. Kan bisa kayak gitu kan. Sang, ya kan? Sangji. Gitu. Pakai ji. Nah, ji yang ini nih yang dipakai. Ji-nya. Sangji. Gitu kan. Kan sa udah kita pelajarin kan? Kalian bikin sa. Eng yang tadi. Gitu kan. Terus ji. Ji-nya yang itu. Gitu. Aman ya? Hmm. Gitu. Jadi yang tadinya sa jadi za ya. Terus yang ka jadi ga. Oh ya. Terus akasa
tak ya, yang tak ternyata bisa pakai tenten loh, guys. Ya, tak 4 pakai orang. tenten, tak pakai tenten jadinya apa, guys? Kak, Ya, ya betul sekali. Ya, yang tadinya dia ta, ci, se, te, to, jadinya da. Nah, ini dia pakai z, ji, ju, de, do. Kok gitu, Sensei? Iya, emang gitu ya. Da, ya. Jadi bisa sebenarnya dibaca di bisa, bisa dibaca pakai z juga bisa, zi, gitu kan. Terus ini juga jadinya do juga bisa, atau sama kayak tadi pakai zu juga bisa, tapi do aja lah kali ya. Gitu, do ya. Terus d, makanya desu kan pakai ini. Terus kalau pakai tenten jadinya do. Itu ya. Da, ji, zu, de, do. Ya, yang ini ya biasanya seringnya buat apa ya? Jarang dipakai sih kalau yang ini jujur. Jarang dipakai kalau yang ji sama Z ini jarang. Yang sering dipakai sih pakai tenten jadi ji gitu. Aman? tadi bukannya sama ya Sensei yang apa sih? Si itu jadi Ji. Ya, apa sih? Iya, betul. Si jadi ji, si pakai tenten jadi ji bisa jadi ji. Jadi ada D-nya ada nempel ke atas Nah, ya itu ji beda. gitu. Gitu. Jadi ada dua. Kalau ini tinggal tambahin bisa ji bisa di. Cuma kalau yang di sini cuma ji aja gitu. Gitu, guys. Ini nggak mempengaruhi apapun sih. Kalau nanti kalian masuk kelas N5 kita ya, saya harap sih kelar kelar 3 bulan ini kalian semua masuk N5 yuk gitu. Ini masih basic-basic ya, oke? Gitu ya. Ya, Lanjutin, Miss. Ayo, oke. Kamu udah hafal emang hafal sang? Oke, ya, sip. Yuk, taknya jadi da, akasa tanah. Nah, nggak bisa pakai tenten. Ha ya. Nah, nih. Ha ini dia istimewa, guys. H itu dia bisa pakai tenten, bisa pakai maru, ya. Kita pakai tenten dulu ya. Kalau H pakai tenten jadi apa, Minasang? Ada yang tahu? Jadi? Mbak. Iya, jadi Pak. Ya, seperti biasa tadi ya. Ha, hi, fu, he, ho, ya. Nah, jadinya ba, bi, bu, be, bo. Gitu, guys. Ya, tinggal ditambahin. Gitu. H juga bisa pakai maru. Kalau jadi maru, pakai maru apa jadinya? Maru itu yang lingkaran kecil ya, guys. Belum kelihatan, Miss. Belum nulis. Oh, belum tulis. Oh, nih. Ntar dulu deh, biar kamu tulis. Minasang, kalau misalnya mau berpergian jauh untuk bekerja gitu ya, mungkin ada yang kepikiran, aku mau ke Jepang buat kerja, aku mau ini, harus segera jaga kesehatan kalian. Gitu. Kenapa? Ya, semua percuma jika kalian sakit. Udah, Flasang. Ya, yuk sekarang kita pakai Maru ya. Nanti Sensei lanjutin lagi ya, Ping ya. Ya. Hahifu heho pakai Maru jadi Pak ya, guys. Gitu. Lang, yuk kita nulis nih. Ha, hi, ya kan? Ya, Oh, hi, fu, sekarang mah. he, ho. Nah, kalau jadi pakai Maru jadi Pa, Pi, Pu, Te, Po. Udah Dah, bisa ini. itu aja dulu Iya. diapalin. Nah, yuk. Nah, Ya, pakai maru. Maru itu lingkaran kecil, tenten itu tanda petik dua. Oke, sembari kalian nulis, Sensei yaping lagi. Sensei mau
mau ini mengungkapkan lah Kelihatannya. ya, kayak apa sih, biar kalian yang mau pergi, mungkin mau pergi ke Jepang buat bekerja atau apa gitu kan, atau mau dapat beasiswa dari apa, ada kan gitu. Biasanya mereka itu mau se-fitnya kalian jika di MCU atau enggak, di tes kesehatan lah gitu. Itu nanti Tahu semua kali ya. semuanya bakalan di ini loh, semua semuanya bakalan di apa namanya, bakalan dicek gitu. Kalian jadi nggak bisa nutupin apapun itu gitu. Jadi setidaknya bisa lagi nih, pasti di ini kamu ada riwayat penyakit ini ya, ada riwayat gitu. Jadi harus harus benar-benar sesehat mungkin. Mata kalian juga gitu kan. Sebisa mungkin ya, kalau misalnya minus atau gimana, kasih tahu saya ada minus. Saya sehat kok matanya gitu. Nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Gigi ompong bisa Plus, itu tergantung apa namanya perusahaannya. Tapi biasanya ompongnya ompong gimana dulu nih? Ompongnya di sini kah, di geraham, di bagian belakang atau di depan atau di mana? Biasanya kayak gitu, gitu. Kalau di Sensei sekarang punya riwayat osteoporosis. Dia sakit banget duduk, sumpah. Dia sakit banget Sensei duduk sebenarnya, gitu kan? Gitu. Jadi apa namanya, Sensei ada keterlambatan buat pergi ke Jepang. Harusnya tahun ini. Cuma, cuma ya udahlah ya, gitu kan. Ya gimana? Sakit, gitu kan. Mau nanti di scan di apa, gitu kan. Kita udah lulus, kita udah mensetsu, udah, ya kamu diterima, gitu kan. Walaupun walaupun semuanya oke, terus di scan badannya, ternyata punggung sensei begitu, nggak bisa. Udah sejauh apapun kalian melangkah, makanya kesehatan nomor satu, guys. Kesehatan mata, kesehatan apapun itu di badan kalian. Gitu. emang Tapi sensei udah kok, berapa sen kenapa? Kenapa? udah Maaf, berapa aku. Oh iya, aku kemarin lupa ngejelasin ke kalian ya. Oh iya, kemarin kayaknya pas perkenalan saya nggak jelasin ya. Oke, lagi nih. eh saya ada apa ya, sedang menempuh JLPTN 2, lagi menempuh JLPTN 2, doain gitu ya, N2 gitu. Jadi udah punya N3, lagi berusaha N2 gitu. Gitu. Terus juga ya, apa ya dibilang, kalau belajar bahasa Jepang, Sensei suka Jepang dari seumuran Haflasang. Dari seumuran Haflasang, Sensei suka suka Jepang. Suka nonton animenya, suka ini gitu sih. Kalau ditanya seperti itu. Tapi baru baru fokus belajar tuh waktu seumuran Keisha Sang kemarin tuh. Kalau kalian lihat Keisha Sang yang agak tomboy dia, gitu kan. Itu dia anak SMK masuk ya. Nah, itu masuk masuk SMK atau masuk SMK kayaknya dia. Kata dia kemarin gitu. Seumuran dia Sensei umur suka berapa emang Jepang. Kenapa? sekarang umur berapa Bak, aku Gen Z. Ya, jujur li ya. Jujur li. Anak-anak ini 2000-an. Izin, anak 2000-an ya. Anak 2000-an tapi udah kena osteoporosis ya. Mohon maaf gitu. Sakit banget sumpah. terus Kayak itu nggak aku apa-apa udah, Udah kaget sih. kenapa? itu nggak apa Udah kaget, udah osteoporosis. Aduh, kenapa? Kenapa tadi ya? Siapa lagi? Nana Sang ya? Tadi nanya apa? Kenapa? emang itu nggak apa-apa masih bisa gitu maksudnya Masih bisa gitu. Karena jadi kan balik lagi, osteoporosis itu kan dibagi jadi tiga, satu, dua, dan tiga. Saya masih tahap satu, jangan sampai bablas lah gitu. Gitu. Kemarin sih kata dokternya, kata Isya, ya Isya Sang, kata senseinya bilang kamu harus perbanyak nge-gym. Nah ini sensei lagi upayakan itu sih. Gitu. gym sama lari Gym Maria, ya gitulah, nge-gym, lari gitu kan, ya gitu deh.
Jadi emang sensei harus sering-sering perbanyak hal itu semua gitu. Terus kemarin juga sebelum ketemu, oh enggak, awal-awal pertemuan sama kalian, itu posisinya sensei udah disuntik netral di sebelah kiri sensei. Karena itu udah nyeri banget gitu. Jadi ya makanya saya bilang balik lagi ke kalian konteksnya. Jaga kesehatan gitu. Kenapa saya bilang jaga kesehatan? Kalau kalian benar-benar pengen ya, yang mungkin Tokutei Gino, Kaigo, Fukushishi gitu kan, ada kan. Jadi kayak profesionalnya Kaigo, caregiver. Jangan di ini loh, jangan apa, dipandang sebelah mata. Itu gajinya dua kali kita di sini, gitu ya, gitu. Ah, cuma kerja yang biasa-biasa aja, gitu kan. Aku mau kerja kantoran, misalnya gitu kan. Boleh, bisa. Tapi balik lagi, semua kerjaan itu memerlukan bahasa Jepang yang memadai. Minimal N3, N3, N2 kalian safe, aman gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau dibantu sama LPK dan lain-lain, kalian bisa N4 plus JFT, Tokutei Gino, apapun itu. Tapi Sensei kan ada locker nih, pengelolaan katanya sih ya, kenalan Sensei yang di Jepang. Dia bilang gini, pengelolaan makanan, terus bukan hotel, apa ya? Pengelolaan makanan, perhotelan, iya hotel, sama kayaknya itu dulu deh. Ini udah mau ditutup ininya Apa? karena udah banyak, kan udah banyak bukan orang Indonesia doang di Jepang. Itu udah banyak di sana orang kerja. Pertanian tuh yang pertanian Apa apa tuh? sih sayur-sayur gitu tuh ada nggak? Iya, pertanian, betul. Kalau pertanian bisa, cuma gini kata orang ya yang anak murid sensei, pertanian gampang sensei ujiannya katanya gitu. Tapi dapat lokernya susah gitu. Dapat lokernya katanya susah. Katanya ya gitu. Cuma kan kalau di sensei ini apa bulan Agustus ini kenalan sensei, Shiriai sensei bilang di Blok M tuh ada nanti bakal Mensetsu ini dia apa dibilang tadi Mensetsu Kaigo. Hmm, gitu. Yang penting kalian udah punya JFT. JFT katanya bisa dipelajari sebulan. Tapi saran saya nggak dipandang sebelah mata juga karena itu materi full Jepang, yes. Jadi hati-hati. Terus juga ujiannya juga full Jepang, sama kayak JLPT gitu. Itu ya sekedar insight buat kalian. Kalau kayak gitu tuh harus banget LPK apa enggak sih? Kalau mandiri Enggak, tuh mandiri boleh banget. Ayo sama Sensei, kita mandiri. Ya, nggak apa-apa. Kalian mau apa gitu. Yang penting kalian punya JFT, kalian punya SSW, SSW apa yang kalian punya. Jika punya dua itu, hubungi Sensei. Sensei siap membantu. kalau Gitu. Kenapa? Kenapa? Oh, oke, sip. kalau Gitu. Oke, balik lagi ke hiragana ya, guys. Apal-apalin ya. Yuk, kita mulai lagi ya. Hiragana itu dia memiliki tenten dan maru, ya. Jadi hanya segini, guys, yang bisa pakai tenten dan maru ya. Yang tadinya kaki keko, dia bisa pakai tenten, kaknya jadi ga, ya. Terus yang sa-nya pakai tenten jadi za, ya. Da, ta, ya. Ta pakai tenten jadi da. Oke, gak apa-apa, haflasang. Siap, ya. Yang H. Nah, yang H ini, guys, dia ini istimewa sekali. Bisa dipakai dua-duanya. Tapi jangan dua-duanya ditulis ya, udah tenten baru di atasnya. Enggak, ya. H itu bisa pakai tenten, bisa juga pakai maru. Gitu ya. H pakai tenten jadi ba, H pakai maru jadi pa. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Mau nanya, Sensei. Boleh, silakan. Kan kalau she jadi ji, kalau pakai Betul. oh, apa sih namanya tadi? Ki yang jadi Kalau ji. oh, ini ya yang bagian sini nggak sih? Ini ya, yang Ci pakai tenten ini sama yang ini. Itu bedanya kapan dipakainya, kapan
Hmm, Dan oke, di oke. kapan. Terus habis itu sih. Ya itu sih. Oke. Oke. Nah, jadi kalau yang yang ini Tachitsu Teto ini jarang dipakai, Oh, oke. jarang dipakai. Yang sering dipakai yang ini nih, si pakai Tenten yang ini. Betul. Yang saya bilang jam 3 biasa buat jam gitu kan. Gunung Fuji. Nah, Fujinya kan pakai ini. Nah, gitu. Lagi dia pakai Jikang gitu kan untuk sebutin waktu. Nih, pakai yang ini gitu kan. Terus Jibung diri sendiri. Nah, hiragananya pakai ini gitu kan. Gitu. Kalau ini mah biasanya jarang-jarang sih Oke. gitu. Mm-mm. Jadi berarti tergantung Oke. ya, Sensei. Tergantung kosakatanya gitu. Arigato. Oke. Hai, Tomo. Oke. Sekarang kita lanjut ke namanya huruf mati dan huruf hidup. Asik. Ini udah mati, hidup lagi serem ya. Oke, kita bahas dulu yang mati deh ya. Huruf mati. Ya, tiba-tiba ada tulisan mati. Ya, hurufnya di sini deh. Huruf mati gitu ya, guys. Nah, kalau ini ya, Minasang, di sini tuh lebih banyak double, yang double-double gitu ya. Kayak misalnya kita mau nulis Gakko. Nah, ada yang tahu artinya apa Gakko? Sekolah. Bukan. Tuh, Gakko sekolah gitu kan. Kalian perhatikan di sini dia double K, ya enggak? Gitu ya. Jika dia double K, double R, double yang lain-lain ya. Ini kecuali saya bikin sini. Kecuali A, I, U, E, O, dia nggak perlu pakai, aduh, dia nggak perlu pakai ini ya. Kalau A, I, U, E, O dia ditulis ulang gitu. Kita lihat sini deh ya. Kita bahas dulu si Gakko. Berarti Sensei nulis Gakko gimana? Ga dulu. Kalau ga itu berarti apa? Kayak gimana ga? Apa pakai apa? Pakai tenten. Iya, betul. K dulu ya. K gitu kan. Baru dia petik dua. Nah, jadi petiknya ada tiga dong. Yap, betul. Tanda petiknya ada tiga. Gitu ya. Betul. Ga. Nah, ini kan double K nih, guys. Ya enggak? Ya. Nah, kita mungkin biar lebih enak ya, kita ke ko dulu nih. Kalau ko kan ada hiragananya kan? Ya enggak? Nah, ini ada ko. Gitu. Aduh, ini ada ko. Aduh, 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 aduh. Nah, gini. Terus ada u-nya ya. Kan gini. Ini kan dia double. Berarti kalau double dia bikin sekecil. Sekecilnya itu di bawah, nggak boleh besar, harus kecil gitu. Oke? Gakko gitu. Tapi biasanya sih kalau di ini ya, nih misalnya nih Sensei ketik di WA, bukan WA deh, chat chat di sini aja. Nih, misalnya kita mau bikin Gakko. Nah, kan kelihatan tuh juga di pesan panggilan ada di situ. Tuh tulisannya kecil gitu kan. Gitu. Intinya, jika dia double A, I, U, E, O, dia tidak perlu pakai huruf mati. Kalau dia A, I, U, E, O double-nya. Kalau misalnya dia double K, double R, double S, double-double yang lain, misalnya bikin lagi lah, mungkin kita apa, Rio Kang, udah dia double K juga. Mate, gitu kali ya. Machimas kan jadi mate, mate kudasai. Nah kan double T tuh. Jadi terus sama T, ya enggak? Berarti double. So, bikin gitu. Paham? Misalnya lagi ini, sekarang dia double A, I, U, E, O ya, contohnya. Misalnya kita mau panggil mama, Oka-san, gitu kan. Nah, dia kan huruf hidup, ada hiragananya lagi, ya ditulis aja. Oh, ada hiragananya. K, ada hiragananya, ya enggak? Aduh, 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 aduh. K, nah gitulah ya. Jelek banget sih. Tadi dulu, guys. Geser, geser, biar rapi, biar rapi. Oh, K,
Ini ada A-nya lagi kan. Nah, ini kan A bisa ditulis ulang. Gitu. Eng. Ya enggak? Kan dia double. Kalau double berarti ditulis ulang. Oka-sang. Gitu. Oji-sang. One-sang. Apa lagi? Otouto-sang. Otouto. Itu bisa. Jadi kalau dia double A, I, W, O ditulis ulang, di luar dari itu harus pakai tsu kecil. Ada yang mau ditanyakan? Karimaseng. Ah, wakarimaseng, nggak paham? Ya, aman. Apa sih kalau Oh, aman? wakarimas. Hai, so des. Oke, aman lah gitu. Nggak apa-apa bisa. Gitu ya. Hmm, Oke, lanjut ya. Anggap ini sudah selesai. Kita lanjut ke apa ya? Tapi kalian udah hafal belum nih? Atau Sensei kasih waktu dulu, hafalan dulu. 10 menit. Apa gimana hafalannya? Ikut Atau aja, kalian mau nulis? Kenapa? ikut aja saya. Nulis. Yang lain nulis. Oke, bentar ya. Sensei, matiin share screen dulu deh. Bentar. Kita mungkin langsung latihan hiragana aja kali ya. Hmm, nih, bentar. Oh, nah, coba aku share screen yang ini. Ini Sami Master. Kelihatan nggak? Ini. Ada yang bisa baca nomor satu apa? Ini aku zoom nih. Bisa nggak ya di zoom? Oh, bisa. Nih. Ichibang. Apa bacanya? Nomor satu. Kyoukan. Kyoukan to. Astaga. Lupa, Sensei. Apaan? Satu lagi. Huruf itu. Yang kecil-kecil ini ya. Ay, lupa, Sensei. Sumimasen. Ngulang, 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 ngulang. Iya Ini belum. aku belum ya. Aduh. Mana sih Senseinya? Aduh, lo. Lupa, lupa, lupa. Ya, Bang, ya, Bang. Oke. Terlupakan. Bentar ya. Nah, nih. Ada namanya yang kemarin kita bahas di PowerPoint ya kan? Bunyion. Nah, itu dia. Bunyi yo o en ya. Yon. Haflasang di mana? Haflasang ngantuk. Di mana Haflasang? Terpantau tidak terlihat. Oke, lanjut ya. Wah, ngantuk kali dia. Nah, bunyion itu ya, seperti yang kemarin kita bahas, bunyi yang di mana huruf besarnya itu, saya bikin kotak ini huruf besar ya. Huruf besarnya itu selalu vokal I ya. Baru huruf kecilnya itu ada ini huruf yayuyo kecil. Biasanya ditulis lebih kecil, kayak sekecil itu loh. Gitu. Itu ya. Huruf besarnya dia akhiran vokal I yang kemarin kita pelajarin, Ichiri Binimi yang pakai tenten dan maru juga masuk ya. Gitu. Baru tambah yayuyo. Contoh, kita mau teriak, biasa di anime ada ya gitu ya. Nah, ya berarti huruf besarnya itu vokal I. Jadi apa? Tinggal ditambahin I. Hiragana apa berarti? Yang paling depan
tinggal tambahin ini, guys. Jadi ki, paham? Gitu. Iya. Jadi ki, baru ya-nya kecil. Nah, paham? Gitu. Pusing? Aman? Pusing. Pusing ya. Aduh, bingung juga nih Sensei. Kalau pusing, ya udahlah ya. Berarti artinya lagi apa? Proses. Lagi fokus. Hmm. Heeh, gitu. Itu ya. Ki sama ya kecil. Ya, gitu. Contoh lagi. Kita bikin ya. Pokoknya depannya itu vokal I ya, guys. Ya. Contohnya, kita mau bikin Ryokang. Nah, aduh, aduh, aduh. Ryokang. Nah, berarti hiragananya apa duluan? Kalau bikin Ryo, hiragana apa duluan? Ri yang Ri. gede. Iya, betul. Ri, baru Yo. Yo-nya gede kecil. Kecil. Kecil, Rio. Iya, baru U-nya biasa. Huruf besar semua. K. Aduh, jelek juga nih aku nulis. K. Terus pakai eng. Rio Kang. Gitu. Berarti Ada yang tempat mau ditanyakan? Hmm? Rio gitu. Rio apa sih? Pokoknya ada Iya, I-nya. iya, Rio gitu. Gitu. Apa yang tadi ya? Em, apa ya? Coba tadi saya lihat dulu. Yang huruf. Oh, misalnya kalian mau bikin masa depan. Shourai. Shourai. Nah, berarti apa tuh? Kalau kita mau bikin shourai, hiragana apa duluan? Si. Si. Siapa? Si sama apa? Si sama Yo. Iyo, iya, ionya kecil ya. Jelek banget. Lihat dulu. Nah, ya. Baru U-nya besar. Baru Ra. Baru I. Shourai. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oh, misalnya lagi 100. 100 itu kan hiyaku. Nah, kita mau bikin hiyaku. Wah, nilai saya 100. Oh, aku punya 100 gitu kan. Pinjam dulu 100, kan biasanya kayak gitu. Canda ya. Hiyaku, berarti gimana cara nulisnya, guys? Depannya. Iya, iya. Jadi, I bukan? iya, I betul. yang I gede. dulu. Ya, Baru yang ya kecil. kecil. Iya, betul. Baru ku-nya. Nah, terus mau bikin 300. Berarti kan sam biaku. Kan kalau biaku tinggal pakai tenten di bi. Gitu. Biaku tinggal pakai tenten. Gitu. Terpantau haflasang pusing. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Tidak ada? Itu ya. Jadi dia pakai tenten, guys. Kalau hiaku, nggak usah pakai tenten. Kalau biaku, ya pakai tenten tadi. Ya, gitu. Oh, terus ada lagi contoh. Susu, ya. Susu itu kan gyunyu. Nah, gyu, new, gitu kan. Nah, gimana caranya, gitu kan? Kalau gyunyu, nah dia kan gi sama yu, ya nggak? Nah, berarti gi itu dari hiragana apa, guys? Ada yang tahu? I. Ki, I. iya. I. Heeh. Jadi dia pertama ki dulu nih. Baru dia pakai tenten. Baru yu-nya kecil. Gitu. Gyu, gitu kan. Dia double U juga. Double, ini kan kelihatan double kan. Tinggal ditulis U-nya. Gitu. Gyu. Nah, new. Berarti ni dulu. Baru yu. New. Tambahin lagi double U kan.
Gitu. Kalau di hiragana mah gampang, tinggal double-double. Tapi lebih gampang lagi katakana. Kalau double A, I, W. Oh, dia pakai strip panjang. Gitu nanti. Bukannya Kalau di katakana. Kenapa, kenapa? Uyang katakan. Ya, mau gimana ya? Semuanya kepake sih. Gitu. Gyunyu. Mau nanya boleh nggak? Benar, Boleh. mau nanya boleh. Kalau kita kan sebagai orang Indonesia, kalau bikin nama harus pakai katakana atau gimana? Sensi. Pakai katakana. Betul. Kalau hiragana harus cuman orang Jepang dong ya? Kalau hiragana biasanya kosakata. Kosakata sama orang Jepang itu sendiri bisa sih. Misalnya kayak nanti tuh, kita nanti belajar di N5. Bukunya semua nama-nama orang Jepang pakai hiragana. Atau biasa pakai kanji malah. Gitu. Ada kanji, atasnya hiragana. Biasa kayak gitu. Gitu. Tapi untuk sekarang, saya perhatamin kalian. Perhatam dong ya. Apa gimana bilang ya? Perdalam hiragana kalian sama katakana kalian. Plus, kayaknya minggu depan deh ini jika nggak naik karena nggak ada waktu lagi sisa 2 menit lagi ya mau gimana ya gitu ya eh kayaknya mulai minggu depan kita akan bahas di buku Sakura 1. Kita bikin ini. Tapi saya kirim kali ya. Kalau nggak salah ada di ini deh di Google Drive ada kayaknya dikasih sama kakak admin ya. Ada nggak sih Google Drive? Di grup kan? Mm-mm. Coba nanti tag kakak admin ya. Kakak admin ada ini nggak ada Google Drive-nya nggak? Saya ada. Atau enggak waktu awal-awal. Ini nanti yang akan dipelajari ya bukunya. Kan biasa ada kayak gitu. Gitu. By Ya. PDF kalau nggak salah kemarin Kenapa? Kenapa? pakai PDF kemarin dikirimnya. Iya, yang PDF itu benar berarti yang itu. Itu ya. Jadi ada kita review ulang lagi ya. Hiragana ada 46 huruf, ada tenten sama ada maru, dan ada bunyi yon. Bunyi yon itu adalah bunyi yang huruf besarnya itu vokal I ditambah dengan yayuyo kecil. Ya, gitu. Huruf I-nya yang besar-besar ini juga bisa pakai tenten dan maru. Yang ki bisa pakai tenten. Ya enggak? Jadi gi. Yang hi bisa pakai tenten juga. Bisa pakai maru juga. Misalnya pia gitu kan. Bisa pakai. Berarti hi pakai maru. Baru ya kecil. Pia kan gitu. Gitu. Terus, oh ya, dia juga bisa pakai tenten dan maru. Ya, apa aja hiragana yang bisa pakai tenten dan maru? Dari apa? Yang pertama? Hiragana apa yang bisa pakai tenten? Ah, Apa? Ah, gitu. K. Oke. Yuk, kita mulai dari awal. Yang K ya. Kakiku keko pakai tenten jadi apa? Gak. gigu gigu. Iya, gagi gugego. Apalagi selain K yang pakai tenten aja? Shi, sashi, Pak sa, Sa, es, iya. Sashi suseso. Jadi, apa kalau sa? Za. za, Za, ji, ji, zu, ju, ze. Ezo. Iya, betul. Habis itu apa lagi? Tachi. Ta. Ya, Tatsu. tachi. Su. Ayo. Su. Teto. Iya, tachitsu teto. Pakai chi, pakai h ya. Gitu. Jadinya daji atau Izu. jidu. Mm-mm. Iya, gitu. Apalagi? Ada lagi nggak? a, Yang tak udah. Apa? Hifu. Oh, ha, ya. Ha, hi, fu, he, ho. Pakai tenten jadi? Babi. Iya, babi, bu, bebo. Dia juga bisa pakai maru. Kalau pakai maru jadi apa? papi, Papi. gitu. Iya, gitu. Papi Pupepo. Kalau dia pakai maru. Maru itu yang lingkaran kecil, gitu ya. Oke, saya harap ini kalian hafalin ya. Terus mungkin kita kasih Shukudai. Taruh dulu. Aku kirim di sini aja kali ya. Atau enggak kalian hafalin dulu semua kali ya. Baru nanti kita ini nih.
Saya mau nanti kita bahas yang ini. Apa dulu? Artikel. Oh. Artikel hiragana. Iya, kita baca artikel. Artikel Jepang. Artikel apa ya? News. Newspaper in Japanese. Apa sih? Lupa. Todai. Bukan. Apa ya? Lupa sensei. Udah lama aku nggak pakai itu. Dulu. eh koran. Koran Jepang. Oh, ini NHK. Nah, dulu ya, saya buka dulu nanti saya share screen ke kalian. Akhir-akhir ini nih lagi banyak ini guys, ada banyak bencana alam di Jepang, ya nggak? Ring of Fire ya. Iya, tuh. Tapi kenapa tidak ada ininya ya? Nggak ada hiragana. Ini yang Japanese. Iya, stasi. Ada dulu kali ya? NHK. Japanese. Oh, ini. Saya bingung deh. Nih, coba saya share screen ke kalian ya. Ada yang pernah buka akun ini nggak? Bukan akun, apa sih website ini? Bentar. Ini aku keluarin dulu deh. Nih, ini yang mau saya ini ke kalian. Nih, ah, udah. Nih, yang ini guys. Ada yang pernah buka ini nggak? NHK Yasashi. Belum. Belum ya? Kayak ini ya? Ini nggak sih? Aku takut salah. Tadi dulu. Nah, nih korek. Tuh. Aisyah. Lihat. Ini kan. Ini. Ini. Ya kata. Nih yang kayak gini nanti kita bahas. Tadi dulu. Wih. Ini gimana ini? Apa ini? Ya. Ini apa sih? Kenapa ini ada di sini ya? Nanti kita kayak gini, guys. Nih. Tapi ini kayaknya nggak ada furigananya. Ini tidak Yasashi ya. Tidak Yasashi. Drama lah. Nggak ada furigananya. Nanti kalian bingung. Ntar dulu ya. Ntar dulu kita coba cek. Belum sejauh itu. Tidak ramah pemula. Tidak. Iya, ntar dulu. Ini kan. Atau enggak nanti sensei kirim kali ya? Oke, Nanti sensei. deh. Oke, kalau begitu. Yuk, Minasang. Kita berdoa dulu. Bolehlah, Reisang ditutup. Dozo. Ah, lupa lagi. Nyelek dulu. Oke. Ah, lupa lagi BenQ suruh. Jangan suruh. Kalau suruh kita BenQ mau waru. belajar lagi dong. BenQ waru mae. Maini. Mae ni iso ni Orei. orei wo shimasu. Shimasho. Shimasho Hai. ya. Hai. Hai. Mas. Ayo kita berdoa. Hai, owarimasu. Hai, Mas. Oke, Minasang. Jajika nggak watara otsukare sama deshita. Wah, sisa 5 ya, Mas Sensei. Oke, sampai jumpa minggu depan. Kita belajar lagi minggu depan. Bye-bye, Minasang. Bye, arigatou gozaimasu, sensei. Arigato. Bye.